Banget, lagi ngobrol enak-enak. Putal temanya komunikasi. How ironic. Lagi ngomongin komunikasi putus. Oke, coba saya menghubungkan diri dengan Ivi Batuta lagi. I'm so guys, I am so sorry, I'm so sorry. Ini kayaknya memang em, ininya aku juga deh, wifi aku juga hari ini. Padahal nggak ada abang ojol nanya Sherlock. Bo, itu mood putus tadi tuh kenapa ya, Bo? Kalau Padahal gua nggak ada boleh abang tahu. ojol nanya Sherlock loh. Sungguh gua Iya, nggak bohong. kenapa itu tiba-tiba metong aja? Ngana apa Aki? Gue ya? Kayaknya gue karena anak gue lagi nyelesain online schoolnya bilang mam the wifi's down gitu. Ya Allah itu. Tapi nggak Kesel apa-apa ya. lah. Ya Nggak, udin ini nggak kan bikin apa-apa. kerjaan Eka harus ngedit gitu. Nanti nyambungin yang ono mak nih. Tadi udah save belum tapinya? Udah dong kan, I selalu ada rekaman backup. Bagus, 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 Oke, bagus, bagus. kita balik lagi ke masalah. Ada beberapa orang yang memang komunikasinya itu lebih lancar lewat tulisan, ada yang harus dia bicarakan, ada yang memang agak lama harus di crack open gitu ya. Apalagi suami istri. Tapi kalau lu ngomong soal orang lebih lebih bisa ngobrol sama gue bisa ngobrol sama orang ya, Un ya. Tapi lucunya kalau sama suami gue ya, ketika mau ngomongnya lebih runut ya, gue tuh lebih bisa nulis loh. Aneh gak sih? Gue pernah ada satu hal yang sangat crucial in our marriage ya. Gue kirim email loh ke suami gue. Gue kirim Iya. email, abis itu gue bilang, aku terlalu pusing di sini terlalu penuh, jadi aku harus kirim email, tolong kamu baca ya gitu. Hmm, 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 hmm. Nggak aneh dong. Iya, 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 iya. Bener, Hmm. bener, bener, bener. Terus, ntar Ini lu, kok ada gue yang lagi bilang nggak ada suara, masa sih? Lu denger suara ada, gue kan? ada suara lo, Oke. ada suara lo. Oke guys. Mm-mm. Di Bali CBN itu emang begini, Mbak Fisaka Dewi, kamu jangan menuduh CBN, saya nggak pakai CBN. Kasihan dia, kasihan dia dituduh. Nah, oke, tadi Ada kayak suara, Rachel ada nanya. gambar kata Benita Fioretta. Oke, baik Kakak Benita. Ada Oke, terus suaranya kata Kak. hasilnya adalah suami saya baca emailnya dan punya waktu untuk lebih mencerna word for wordnya dan Mm, akhirnya kita baru duduk dan ngobrol. mm, Gitu. Kalau Ya, gue, ya ya. kan? Jadi suami gue ini ya, ini juga awal-awal bukan awal-awal pertengahan usia perkawinan gue sempet agak terpukul sih, tapi memang nggak boleh baper suami istri itu ya. Jadi gini, gue Mm. menemukan dia itu cukup diam, tapi dia kalau ngobrol sama temen-temennya bawel. Kan ngeselin ya. Kalau ngobrol sama gue mungkin kebawelan kali apa gimana kali buat dia gitu. Mungkin loh. Gue nyap-nyap aja mungkin gitu. Mm-mm. Jadi akhirnya gue berpikir, oh ya sudahlah ketika I have to get his attention for things yang lebih serius, Ya, lebih baik gue ya, tulis, baru kita ya. duduk bahas. Karena kalau gue Mm-mm. bahas langsung, kita boleh nggak duduk bahas ini gitu. eh nggak tahu deh, kayaknya nggak masuk aja gitu. Iya. Tapi beneran deh, menurut gue tuh berkomunikasi itu tuh adalah pelajaran yang gak akan pernah berhenti gitu. Karena kita hidup, ya kita pasti pakainya komunikasi untuk bisa Ya. mengekspresikan diri. Hmm. Dan kita kan selalu mengekspresikan diri kan gitu. Makanya ya ini adalah jadi kalau misalnya ditanya mentang-mentang gue apa namanya fasilitator komunikasi, apakah gue tuh jadi mudah mengerti orang lain? Gak juga gitu loh, nggak juga. Kalau iya ya gue nggak mungkin lah ketemu di masa pandemi ini, masa yang menurut gue cukup mendebarkan lah dalam pernikahan gue dan Edu gitu karena masalah komunikasi gitu. I think same Ya, here. Di gue juga karena sama. Di gue juga iya. sama. Di banyak rumah tangga saat ini, jika Anda mau jujur dengan diri Anda, Hmm, enggak kok kita jarang berantem. Tunggu dulu. mm-mm, Jarang berantem belum tentu indikasi rumah tangga aman loh. Ada mm-mm. mungkin salah satu dari antara Anda, bukan mau nakutin ya, mungkin salah satu di antara Anda sudah terlalu lama memendam perasaan juga ada. Ada yang bilang gini, emang semua ibu-ibu emang merepet. Emang kan ada studi yang mengatakan perempuan mengeluarkan kata-kata berapa kali dibandingin laki ya?
kayak double-nya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, ya iyalah gue nggak heran orang misalnya kita ngomong, nanti jangan lupa ya anak-anak dibuatin ini, nanti pas aku pulang biar kita langsung jalan. Hah? Apa? Gimana? Nanya lagi, ya kan diulang ya. Jadi gimana nggak double ngomongnya? Iya. Ini ada yang ngomong gini nih. Maxelogy, aku menikah 11 tahun, suami aku dulu kayak Mas Pongki, ngobrol sama teman-temannya lebih ramai daripada mama istrinya. Tapi semenjak pandemi ini dia ada perubahan, lebih komunikatif sama istri bahkan anaknya. Ih, senengnya, ikut seneng lah aku kalau dengar cerita kayak gitu. Ya kan? Nah, iya. Ini apa sih maksudnya ada juga yang perasaan jadi hilang? Jangan dong perasaan jadi hilang. Hidup itu nggak boleh mendasarkan diri pada perasaan deh. Percaya nggak? Logika tetap harus bermain. Tetap harus bermain. Ya. Jadi agak ada database-nya. Ini kayaknya topik ini bisa jadi topik menarik tersendiri nih. Kita udah ngalor ngidul kemana. Akhirnya ujung-ujungnya ngomongin suami istri juga ya. Topik bagaimana di pandemi ini justru sangat menguji banyak pernikahan. Iya. Tapi gue tertarik juga dengan lo bilang kan sekarang lagi demo-demo. Besok tuh katanya mau ada demo nih teman-teman. Jadi ya Tuhan, yang bener loh. Serius. Jadi gosipnya ya lo kalau lihat berita-berita sih Jakarta katanya mau akan ada demo yang lebih heboh lagi di esok hari. Gue gak ngerti deh ini bener apa enggak. Tapi gue udah dapet warning nih soalnya dari kantor gitu kan. Kantor tuh bilang katanya besok tuh mau akan ada demo lebih heboh lagi dari ini itu. Jadi yang ini membawa masanya, yang ini membawa masanya dan ini segala macem lah. Malah katanya demonya tuh dari I don't know partai-partai atau nggak ngerti deh. Pokoknya katanya mau ada demo. Nah, kalau di gua ngerasanya ya balik lagi nih ya soal demo merusak gitu atau menjadi pasif agresif gitu loh atau jadi agresif gitu kan. Itu kan sebenarnya masalah orang-orang nggak bisa mengekspresikan diri kan gitu. Kembali lagi deh, gue selalu bilang mengekspresikan diri, orang nggak punya kemampuan mengekspresikan diri. Tapi gue akhirnya ketemu itu masalahnya di mana. Karena memang ada satu psikolog yang pernah bilang bahwa orang Indonesia tuh ketika bersaing, psikolog perempuan, gue lupa namanya siapa, Bu Leleng, dia bilang, jadi pernah ada Bu Leleng maksudnya bule ya teman-teman. Iya bule. Pernah ada satu penelitian kecil-kecilan gitu ya. Jadi dia bilang kenapa orang Indonesia sulit sekali bersaing dengan dunia kerja internasional gitu. Maksudnya bisa tapi sulit gitu. Itu ternyata bukan masalah bahasa gitu. Karena bahasa masih bisa dipelajari segala macam gitu. Tapi masalah mengekspresikan diri, masalah mengemukakan pendapat. Iya. Iya. Masalah memberikan struktur pada cara berpikirnya gitu. Ya kan? Iya. Setuju banget. Laki gue tuh diem, dia bilang, "Ya aku tuh bingung harus ngomong apa." Bingung harus ngomong apa. Jadi karena pada dasarnya dia juga ternyata bukan pendiam-pendiam yang gimana gitu. Ternyata aku tuh harus bingung harus ngomong apa. Nah, jadi gue nggak pengen bilang bahwa orang Indonesia punya masalah itu, enggak gitu. Cuman dari banyak orang kita lah gitu yang gue temui tuh rata-rata tuh punya kesulitan untuk mengemukakan pendapatnya gitu. Jadi mengemukakan pendapat ini kan artinya memberikan struktur pada cara berpikirnya gitu supaya runut, supaya sistematis, supaya bisa memberikan latar belakang, kemudian ada masalah dan kemudian mungkin solusi atau bagaimana menggambarkan bahwa ini sebetulnya adalah masalah gitu. Jadi ya nggak punya cukup kata-kata dan nggak punya cukup cara untuk bisa mengungkapkan itu. Nah, kalau kata psikolog ini bilang ini gue juga kata dia ya, bukan kata gue. Ya karena dari parentingnya kita tuh tidak terbiasa gitu loh, tek tok, reasoning gitu. Logika. Jadi, itu sebenarnya pelajaran logika yang sedang udah berapa tahun ini gue ajarin ke anak-anak gue. Logiknya harus jalan. Nah, terus terang gue agak telat itu. Gue juga
ternyata mungkin karena gue tidak mengerti maksudnya memberikan logika dan reasoning itu, selalu bertanya alasan, kamu gimana, kamu suka itu karena apa, kalau ini begini bagaimana menurut kamu, karena kan itu kan Ya. membutuhkan banyak effort ya untuk Yes. begitu kepada anak-anak kan ya Yes. Bo Yes. gitu. Yes. Sementara kita juga udah lelah kerja atau suami gue nggak Ya. demen ngomong gitu, jadi akhirnya anak-anak terbiasa juga. Kenapa kamu nggak suka itu, yang nggak suka aja, emang kenapa? Lah nggak bisa, lo nggak suka aja tuh lo harus jelasin, nggak suka aja karena nggak nyaman buat gue, karena gue kayaknya dipaksa, karena gue itu nggak gitu-gitu loh, jadi harus kayak gitu. Nah jadi ternyata ya reasoning itu adalah sesuatu yang banyak parenting di kita tuh nggak terlalu kuasai gitu loh. Maaf ya teman-teman kalau Nggak, aku so tahu. nggak cuma masalah parenting deh. Antar manusia aja di Indonesia memang tadi ada yang ngomong mungkin karena harus ada unggah-ungguh. Saya setuju, budaya kita banyak unggah-ungguh, tapi ya unggah-ungguh itu ada di kotak yang berbeda. Ini kalau diagram Venn, unggah-ungguh sebelah sini, reasoning sebelah sini, dia sebenarnya tidak bersinggungan. Kalau diagram Venn menurut gue. Dia emang dua entitas yang berbeda aja. Tetap bisa unggah-ungguh, namun kebiasaan yang dibangun untuk bisa menjelaskan thought process itu tetap harus dilatih menurut gue. Karena kalau enggak, orang kan nggak bisa baca pikiran kita. Anak-anak Jadi gue nggak, sih terus continue. jadi unggah-ungguh itu perlu, penting, tapi dia tidak lantas harus samar lalu menjadi satu pagar untuk kita tidak mengemukakan opini kita dengan santun dan runut. Nah, itu loh menurut gue. Itu penting banget untuk kita bangun. Jadi, jangan juga salahin ketika anak-anak, ini anak ngomongnya lancang banget, begini, begitu, apa. Ya, karena kita juga nggak ngajarin ya caranya. Kitanya bersembunyi di balik unggah-ungguh, anak-anak boro-boro ngerti unggah-ungguh orang yang ditontonin YouTube mulu tuh. Kita mah taunya YouTube bajai bajuri ya gak? Kalau dia mah YouTube. Ini orang ngomong aja, nonton YouTube ngomong aja, nih orang komen aja. Jadi ya kitanya juga sebagai orang tua harus, jadi kita harus mau ketemu di tengah sih kalau menurut gue. Kita ini udah generasi yang bangsa Indonesia yang harus mau lihat ke generasi mereka, lalu generasi orang tua kita yang bersembunyi di balik unggah-ungguh itu, and I mean it in a good way, itu harus kita dobrak. Kalau enggak, repot. Karena gini loh, gue kasih contoh ya. Kayak kemarin, kan gue bersahabat sama Tracy Trinita ya. Lo tau kan sama Tracy. Tracy kan ulang tahun tuh awal September. Terus gue bilang, Trace, gue lagi beliin lo kado, tapi gue kesel deh, gue takut karena dia kan tinggi ya 185 apa berapa, takutnya gue size L-nya di sini lo kegedean, apa kekecilan atau apa, gue nggak pengen pas gue kasih cingkrang, gue mau ngasih dia kayak bodysuit jumper gitu loh. Terus gue senang, this is why I can also be friends with you, karena menurut gue lu juga bisa you can tell me tanpa menyakitkan dan tanpa, ya intinya adalah honesty itu ada kita bisa tetap unggah-ungguh ada, tapi kita bisa berkomunikasi sejauh itu. Jadi dia ngomong gini, sorry, thank you banget, such a kind gesture, tapi sorry ya, gue nggak suka pakai jumpsuit begitu karena gue orangnya beser, gue akan bolak-balik pipis, ribet hidup gue, kan enak ya. Jadi gue nggak mau sok surprise, gue nanya, can I give you this? Enggak, karena gue suka beset. Selesai, nggak pakai baper. Oke, cari kado lain. seru loh gaya komunikasi kayak begitu, seru loh. Menurut gue itu penting. Nah, banyak. So, kalau kita mengikuti yang tadi teori yang psikolog tadi, menurut lo, yang psikolog tadi lo bilang orang Indonesia kenapa susah berkompetisi di dunia luar karena susah mengemukakan opini, gue setuju banget. Karena nggak enak. Okay, can you do this for me? Okay, I try. Saya akan berusaha. Jangan diterjemahkan bebas. Oke, saya coba dulu ya Pak. Gitu, jangan. Kalau emang nggak bisa, ya bilang nggak bisa. Kalau emang saya bisa sih, tapi tidak dengan waktu atau tenggat waktu yang Bapak tentukan. Kan itu enak gitu. Iya, bener banget.
gue juga di masa pandemi ini juga akhirnya ketemu tuh itu kesalahan-kesalahan yang gue lakukan terhadap anak-anak gue. Dan gue yakin ya nih kalau misalnya gue pengen mencoba so tahu nih ngajak semua yang sedang menyaksikan kita di sini ya, mau gue tuh pengen kita tuh semua tuh coba deh review lagi gimana sehari-hari kita ngobrol sama pasangan, ngobrol sama suami. Sama pasangan, sama suami, atau sama anak-anak, terutama sama anak-anak gitu. Pasti banyak sebenarnya hal-hal yang bisa terus digali gitu loh, yang akan membuat mereka tuh juga lebih banyak ngobrol gitu. Tapi instead of doing it, kita juga udah lelah gitu ya, kita juga mungkin males ngomong juga gitu. Terus jadinya ya udah jadi terlewatkan suatu proses penting dalam komunikasi yang dimana berlatih untuk bisa mengemukakan dan mengeluarkan isi hati mereka se-clear-clearnya gitu loh. Cara berpikir mereka se-clear-clearnya. Dan jujur, gue ngomong begini bukan karena gue orang pintar loh teman-teman. Bukan, justru karena gue tuh ketemu kesalahan-kesalahan gue kemarin-kemarin di anak-anak gue gitu. Jadi kayak misalnya gitu kan, gue larang dia untuk nggak main gadget kebanyakan gitu kan. Nah, kebanyakan gue tuh alasannya cuma itu aja gitu. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang bisa gue kasih gambar. Kalau gue mau bersabar, gue tuh bisa ngobrol lebih banyak lagi. Apa sih yang membuat kamu tuh seneng main sebegini lamanya? Gimana sih caranya? Misalnya kayak gini, gue mau grounded dia ya karena dia screen time-nya kebanyakan. Gue nggak bisa kasih kita bilang istilah reward and punishment tuh nggak bisa. Ya. Ketika gue bilang punishment, ya, ketika gue bilang konsekuensi, ketika gue bilang konsekuensi, berarti kan harus ada deal-dealan dulu dong, gitu. Maksudnya gue komunikasiin dulu sama dia. Misalnya gini, lu pengennya tuh berapa lama sih sebenarnya? Betul. Lu pengennya lihat apa sih, gitu? Bikin Gue deal. pengennya lihat ini, gini. Oke, kalau misalnya gue batasin lo segini, lo bagaimana gini? Tapi gue, kenapa mesti aku dibatasin gini? Karena gue gini gitu. Terus nanti anak-anak mungkin akan bilang gini, ya tapi aku pengennya segini. Ya tapi nggak bisa. Kalau pengen segini, kamu tahu nggak sih? Gini gitu. Jika panjang nih. Terus nanti, oke. Jadi kesimpulannya gimana nih? Aku akan larang kamu sampai segini ya. Kamu setuju nggak dengan larangan tersebut? Gitu. Ya, untuk anak seumur anak gue yang udah 11 tahun sih udah bisa. Gue nggak bilang bahwa semua orang tua harus kayak gitu ya. Ya anak-anak 5 tahun jelas nggak bisa diajak diskusi gitu kan. Anak-anak 6 tahun juga mungkin jelas nggak bisa diajak diskusi. Tapi kadang-kadang anak 6 tahun aja sebenarnya kadang-kadang kita yang terlalu menganggap mereka kecil padahal sebenarnya udah bisa diajak diskusi dan diajak untuk bernego terhadap deal itu sehingga mereka ngerti nggak sih aturan. Ini kan kita ngomongin lagi demo ya. Ya, dan perlu dan perlu selalu ada revisi. Kan tiap musim beda lagi. Setuju gue. Nah, itu maksudnya gue ternyata gue juga ketemu masalah-masalah gue di situ. Gue sama anak gue nggak berkomunikasi sebanyak dan sepintar yang gue pikir. Sama lah, gue juga dulu selalu sama komunikasi sama 2 anak gue, tapi yang satu udah mau 17. Itu langsung beda banget cara komunikasi dengan dia dengan yang 13. Karena kalau dia dia itu udah di umur dimana dia harusnya udah tahu konsekuensi. Kan sama ini dia ngerti kalau gini konsekuensi ini, kalau ini gitu. Jadi ketika dia langgar, dia nggak sadar, ya memang kita duduk kayak adults aja. Gini loh, if one of us melanggar ini kan konsekuensinya ada, terus jadi nggak enak kan, jadinya makan malam juga jadi nggak enak. Jadi kayak gitulah, kayak kalau ngobrol sama orang dewasa aja, kayak lo kalau ketemu orang kan yang kayak ya kita coba selesaikan baik-baik ya Pak ya. Jadi gini loh Pak, maksud saya tuh gini. Jadi kan, nah kayak gitu. Kalau enggak ya, kapan dia akan belajar? Sebentar lagi dia mau meninggalkan sarang. Iya. Sebel deh. Iya. Gitu. Jadi ya kita sama-sama lah. Ini buat yang sedang menyaksikan sekarang kita sama-sama lah. Ini kan jadi buah pikir bersama aja gitu ya. Bukan bermaksud gue bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Atau menyalahkan kultur kita. Kultur berperan besar, tapi bukan untuk disalahkan menurut saya. Karena itu berarti kita tetap ada di fase korban atau victim. Iya. Ngerti kan maksudnya? Ya gue gitu karena bapak gue dulu keras. Bapak gue mukul, ya gue gitu karena orang tua gue bercerai. Well, that's the reality. Sekarang gimana kita mau ngubah itu menjadi sesuatu yang lebih baik?
ya kan? Embur. Nah, jadi Gitu. jangan dibalikin ke ya soalnya kultur kita memang mengajarkan tidak mengajarkan atau mengajarkan seperti itu. Don't blame the culture. Musim Mm-mm. sudah berubah, mari kita perbaiki gitu. Gitu. Ya kurang lebihnya gitu deh teman-teman ya. Jadi jangan berdiri di victim face ya atau fase korban atau victim. Kalau fase victim itu dia akan selalu mencari hal yang bisa dijadikan pijakan untuk ini salahnya di sini sih gitu. Jangan Mm-mm. salahnya, tapi Iya, ini dulu begini. Oh, pantas hasilnya begini. Gimana supaya bisa nyampe sini ya gitu. gitu. Yes, benar. Tapi ya pokoknya berkomunikasi itu kayak bikin kue juga gitu. Kadang lo tambahin Ya, meses, kadang lo kurangin karena justru nanti jadi manis. Kadang ini, kadang begitu, kadang lo pakai kadang kudu ini. pakai air soda biar ngembangnya bagus. Gus, Kalau apa namanya tuh bolu-bolu kukus sedep tuh kan. Yang nggak mau pakai ovalet, pakai deh tuh air soda. Katanya begitu, kata bunda-bunda cookpad gitu. gitu. Ya, Bo, kayaknya memang harus ada another episode dengan lo ya. Yang jelas hari Yes. ini saya yang akan tarik-tarik undian karena tadi Mixology sudah memenangkan hadiah buat saya karena sudah menebak nama lo adalah Vidya Yunita. Thank you, dibongkar aja namanya Vidya Yunita. Itu juga nama kocokan arisan. Dulu tuh ada Firdanita Oktorina, cuman nggak keluar tuh di kocokan arisan. Apa sih gimana maksud lo? Jadi bokap gue bingung mau kasih nama anak kan apa. Bo, Jadi dia are you tulis lah, serious? serious banget, seriously speaking. Jadi dia tulislah Vidya Yunita, yang keduanya Firdanita Oktorina gitu kan. Sama satu lagi apalah. Dia masukin ke dalam gelas, dia tutup pakai kertas, dia karetin, terus dia bolongin. Kocok antara Firda. Yang gue inget nih, sebab kenapa gue paling inget nama itu, sebab gue suka sama nama Firdanita Oktorina. Menurut gue zaman dulu Firdanita tuh Oktorina. Karena lo lahir kan akhir Oktober ya, you ulang tahun. Oktober, kan kayaknya lebih pas gitu. Kalau Yunita, apa bulan Siapa Juni? dia? Siapa itu? Siapa? Siapa itu? Siapa? Kocok. Kutuk, cer gitu. Buka. Vidya Yunita. Oke, bayi ini bernama Vidya Yunita. Gitu. Ya Allah, lucu banget sih. Gue pikir cerita suami gue punya nama udah paling dahsyat. Ini ada yang lebih dahsyat lagi, kocokan arisan. Kenapa Luar suamimu? biasa. Kenapa Oke, suamimu? ini cepet aja ya sebelum kita bubaran. Jadi dia kan 3 bersaudara laki-laki. Yang pertama namanya siapa nama baptisannya Mas Bayu? Mas Bayu nama lengkapnya siapa? Aloysius Erlangga Bayu Aji. Tuh keren nggak? Kayak berirama itu nama. Aloysius Erlangga Bayu Aji. Airlangga Bayu Aji. Airlangga, oh bagus. Ya. Anak kedua, Adrianus Windu Jati. Cakep kan? Cakep. Yang ketiga, Ponki. Stefanus Ponki, Ponki. Karena dia itu zaman dulu nggak ada USG, ibunya sama bapaknya udah ngarep nih anak perempuan. Nggak tahu pas lahir laki, nggak punya nama. Akhirnya karena lahir di Pontianak, Kalimantan, namanya Ponki. Jadi Ponkinya tuh sebenarnya nggak pakai G. Stefanus Ponki. Tuh. Jadi bye deh tuh ya, Aloysius, Airlangga Bayu Aji, Adrianus Windu Jati, Stefanus Ponki. Tri Barata, Tri anak ketiga Barata lahir di Kalimantan Barat. Udah, namanya itu aja. Udah bingung dia nggak ngerti. Dan bertahun-tahun kemudian dia baru sadar bahwa cara ayahnya memberikan dia nama sama dengan formula memberikan anjing mereka nama. Karena mereka punya anjing namanya Kaping dan Bokli. Kaping adalah Kamis Pahing, Bokli adalah Rebo Kliwon. Luar biasa ya mertua gue, I love him. He's so garing yang sampai gue cinta banget sih sama dia, bener-bener deh. Aduh, jadi bless his soul lah. banget Ponki. Ponki banget gak pakai G, Mbak. Pontianak Kalimantan. Pontianak Kalimantan iki Ponki. Iya, udah lu jangan lupa ya nama dia Ponki. Dah. Ya Udin, daripada ini putus lagi gue kesel nih kalau udah putus. Yaudah, makasih ya Uni. Thank you yang udah nonton ya teman-teman.
Gue ada Kamsia. PR nih harus diedit dengan yang tadi keputus. Oke, selamat makan rengginang dan ini cara gue berkomunikasi ya. Jangan lupa kalau gue itu setelah sekian lama kita bersahabat, gue tuh ternyata suka rengginang. Jadi kalau lo berkenan, lagi pas dapat banyak, gue mau lo dikirimin. Boleh, siap, Oke, mantap. Oke, dah. nanti Ya ya. Udin. I love you, bye. I love you too. Bye-bye. You are loved. Bye. Itu dia tadi, Ivi Batuta, one of my close friends, and I don't have a lot. Semoga hari ini banyak dapat insight ya dari obrolan kami walaupun harus terputus tadi. Anyway, next week kita akan bertemu lagi dengan Sofina Vitox. Minggu depan tema saya adalah seputar keuangan. Nah, ini penting banget di masa-masa pandemi. So I hope you join me next week every Monday pukul 4 WIB atau 5 WITA. Alright? Sementara itu jangan lupa, you are loved.